Lagi viral ya teman-teman, pangsit goreng Legino yang kalau kita mau beli itu antrinya sampai seminggu. Jadi mending kita bikin sendiri yuk. Yang kita siapkan di awal adalah daging ayam yang akan kita cincang, dan mencincangnya tidak perlu terlalu lama karena kita ingin ada tekstur yang kasar. Jadi tidak seperti bakso, melakukan penggilingannya hanya sebentar saja. Cukup seperti ini, kita akan segera matikan food prosesornya. Pecahkan 1 butir telur, kemudian pisahkan putihnya yang akan kita gunakan untuk campuran isian pangsit. Kemudian teman-teman, kalau untuk bumbu sebenarnya selera saja. Di sini supaya mudah aku gunakan bumbu yang mudah larut. Ini asinnya dari kecap asin, aku kasih 2 sendok. Kemudian kita juga menggunakan kecap ikan seperti ini, kira-kira sekitar 1 sendok makan. Ada juga saus tiram, kita masukkan saus tiramnya. Nah teman-teman, dengan 2 sendok kecap asin tadi itu sudah cukup asin, jadi kita tidak perlu menambahkan garam. Ini aku tambahkan merica, kemudian aku tambahkan juga bawang putih bubuk serbuk. Teman-teman boleh menggunakan bawang putih segar, juga nanti ada bawang daun yang disatukan dengan adonan ini akan lebih memperkuat aroma dan akan menjadi lebih sedap. Tapi kalau nggak ada atau teman-teman malas ngerus, boleh pakai bawang putih bubuk saja. Teman-teman, sebagai pengikatnya aku menggunakan tepung tapioka 3 sendok. Jadi perbandingannya sebetulnya ini adalah 10%. Kalau teman-teman menggunakan 300 gram, yang ditambahkan tepungnya adalah 3 sendok atau 30 gram. Terus bahan lain boleh ditambahkan seperti misalnya minyak wijen supaya aromanya lebih kuat dan lebih sedap lagi rasanya. Teman-teman, kita akan mulai siapkan bahan-bahan yang jadi komposisi dalam 1 porsi. Itu kita siapkan 1 sendok makan bawang putih cincang, 1 butir telur, kemudian 1 genggam kubis, 1 genggam toge, dan 1 genggam sawi yang sudah dipotong-potong, kemudian 5 bakso yang diiris, 8 pangsit yang sudah direbus, 3 sendok makan ayam kecap yang sudah dibumbu kecap ya, ditumis, kemudian kaldu ayam, merica dan kecap manis sesuai dengan selera, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, setengah sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan kecap asin, dan menggunakan MSG jika suka. Teman-teman, kita mulai dengan menggeprek bawang putihnya, dan ini terus kita cincang aja halus. Bawang putih ini bisa juga pakai bawang putih baceman, itu lebih sedap, tapi kalau nggak ada bawang putih segar seperti ini, kita potong-potong juga baksonya. Ya teman-teman, kita gunakan wajan besi seperti ini. Legino kan juga pakai wajan besi ya, karena wajan besi nanti aromanya akan beda banget, dan minyaknya harus sudah betul-betul panas. Oke, kita masukkan bawang putihnya sampai menjadi harum dan agak kecoklatan. Teman-teman, besi ini daya hantarnya baik, dan ketika dia panas maka ada efek aroma yang nggak biasa. Ini beda banget, makanya tukang bakmi biasanya menggunakan wajan besi. Setelah tercium bau harum, baru kita masukkan telurnya dan kita orak-arik. Harumnya, jadi bawang ketemu sama telur itu rasanya langsung harum banget. Terus ini nanti langsung kita tambahkan sayur mayurnya. Nanti biar lagi. Ini sayurnya juga mengeluarkan aroma. Ya, sekarang kita akan masukkan ini.
buat 2 porsi ya teman-teman ya. Masukkan juga ayamnya. Baksonya. Asin. Kemudian kita masukkan juga minyak wijen, dan teman-teman kita menggunakan kecap ikan, ini opsional, kalau memang teman-teman suka silahkan digunakan karena ini menimbulkan aroma yang juga khas. Selain itu kita menggunakan juga saus tiram. Saus tiramnya boleh diperkirakan sesuai dengan selera. Terus teman-teman kalau mau pedas ini boleh dikasih gerusan rawit, tapi yang jelas ini bercita rasa manis, jadi kita menggunakan kecap manis. Kemudian jangan lupa untuk bumbu keringnya kita menggunakan merica, dan saya di sini tidak menggunakan garam lagi karena tadi kecap asinnya sudah cukup banyak, jadi saya tambahkan saja bumbu kaldu. Kalau mau menggunakan sedikit gula ya, dan ada cuka sedikit, itu boleh untuk menggantikan. Kalau masakan Cina kan biasanya pakai angciu ya, jadi boleh digantikan dengan sedikit gula dan larutan cuka sedikit, tapi itu sangat opsional untuk teman-teman, sesuai selera. Nah teman-teman, karena memang cita rasanya manis ya, kalau kita lihat orang-orang yang beli gitu itu biasanya warnanya memang kecoklatan, dan aku memang punya kecap, jadi sengaja aku kasih kecap lebih banyak. Teman-teman, ini udah matang, lihat cantik banget warnanya. Dan teman-teman, ini walaupun sudah matang kita biarkan sesaat dengan api besar supaya ekstraksi aroma itu semakin kuat, dan kemudian ada aroma caramelize dari kecap dan material yang manis di sini. Kalau aromanya sudah harum, pas banget harumnya, oke, kita akan angkat saja. Dan teman-teman, aku yang di sini nyium uapnya udah kemelocer aja, udah pengen cepet-cepet makan hidangan istimewa ini. Teman-teman, dari segi komposisi hidangan ini sudah cukup lengkap ya, karena di dalamnya ada karbohidrat dari tepung-tepungan, kemudian proteinnya juga tinggi karena ada ayam, kemudian ada juga bakso yang cukup banyak di sini, dan tentunya ada mineral dan vitamin dari sayur mayurnya yang ada 3 jenis, yaitu kubis, sawi, dan toge. Jadi hidangan ini memang nggak cuma nikmat tapi juga padat gizi. Jadi kayak gini loh, Masya Allah, kelihatan ya, udah kelihatan dari tampilannya aja udah kebayang gimana enaknya. Kita cicip aja, Bismillahirrohmanirrohim. Ya teman-teman, apa masuk di mulutku segini ya? Bismillahirrohmanirrohim. Enak banget. Pangsitnya kan ada isinya ya, ayam. Itu tuh tebal banget, itu pas dimakan tuh enak banget. Ini dipadu ada sayur mayurnya. Udah deh, aku makan dulu teman-teman, udah dulu ya. Enak, pokoknya enak banget.